Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semoga dengan doa ini akan memberi berkah dan barokah pada materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, karena pada dasarnya pandemi ini belum selesai total ya anak-anak ya. Terutama jangan lupa kalian absen di bawah ini, tulis nama kalian dan nomor absen kalian. Ibu yakin kalian semua pasti tahu kebutuhan manusia itu apa. Seperti kalian saat ini nih, sebagai siswi membutuhkan seragam, kemudian tas, buku, kemudian alat-alat tulis. Nah, pada dasarnya kebutuhan manusia tidak hanya berupa barang saja, melainkan juga jasa. Mungkin kita jika ingin bepergian membutuhkan seperti jasa transportasi, dan sebagai makhluk hidup pastinya kita membutuhkan seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Nah, dari sini pasti kalian tahu kan gambaran dari kebutuhan manusia. Namun sebelum kita membahas materi tentang kebutuhan manusia, Ibu akan menyampaikan poin-poin penting dari tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu memahami pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang keempat, kalian memahami benda dan macam-macam pemuas kebutuhan. Yang kelima, kalian memahami kegunaan benda pemuas kebutuhan manusia. Apakah kalian tahu apa yang dinamakan kebutuhan manusia itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan atau suatu yang dibutuhkan, baik itu berupa barang atau jasa, demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk kelangsungan hidup manusia. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi orang yang lapar, maka menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup orang yang bersangkutan akan terganggu. Macam-macam kebutuhan manusia menurut tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga kebutuhan tersier. Apa yo yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh dari kebutuhan primer yaitu makanan atau minuman, kemudian pakaian, kemudian rumah atau tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh dari kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, radio, TV, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan yang bersifat mewah, yaitu adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dari kondisi pendapatan atau keuangan masing-masing orang. Contoh dari kebutuhan tersier ialah
mobil mewah, villa, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Kebutuhan hidup setiap orang berbeda-beda, baik jenis maupun jumlahnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu jenis kelamin dan usia. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhan. Contohnya, seorang pelajar laki-laki membutuhkan celana seragam, sedangkan pelajar perempuan membutuhkan rok seragam. Faktor usia juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Contohnya, kebutuhan makanan anak usia balita lebih sedikit dibandingkan kebutuhan makanan anak usia remaja. Selanjutnya ada faktor tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi tingkat kebutuhan seseorang. Sebagai contoh, kebutuhan perlengkapan pelajar SMP akan berbeda dengan anak pelajar SMA. Yang ketiga yaitu ada faktor lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, masyarakat pesisir membutuhkan pakaian yang berbahan tipis, sedangkan masyarakat yang tinggal di pegunungan lebih membutuhkan kepada pakaian yang lebih tebal. Yang keempat, faktor peradaban. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan penemuan dan produk baru. Munculnya produk baru mempengaruhi seseorang untuk memiliki produk tersebut. Akhirnya, muncul kebutuhan terhadap produk baru. Sebagai contoh, ketika muncul telepon seluler dengan spesifikasi canggih, banyak orang yang ingin memilikinya. Yang kelima, faktor tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kebutuhannya. Yang keenam yaitu status sosial. Semakin tinggi status sosial dalam masyarakat, maka semakin beragam kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang pengusaha akan membutuhkan mobil untuk mendukung aktivitasnya. Dan yang terakhir yaitu faktor perbedaan selera. Selera diartikan kesukaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Perbedaan selera mempengaruhi orang dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jika menyukai barang tersebut, seseorang akan berusaha memilikinya. Nah, dari ketiga penjelasan tadi, Ibu berharap kalian sudah paham ya, mulai dari pengertian, kemudian macam-macamnya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya akan melanjutkan tentang benda dan macam-macam pemuas kebutuhan. Ayo, ada apa saja? Nah, yaitu terbagi menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama yaitu cara memperolehnya, terbagi menjadi atas benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi, cara memperolehnya butuh pengorbanan. Contohnya seperti tas, sepatu, pakaian. Sedangkan benda bebas, cara memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya seperti udara dan cahaya matahari. Yang kedua yaitu menurut kegunaan, terbagi atas benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi yaitu menurut kegunaan adalah barang yang siap pakai. Contohnya seperti pakaian, tas, dan sepatu. Sedangkan benda produksi menurut kegunaan berarti alat-alat atau mesin yang digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, menurut proses pembuatannya, terbagi atas bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan mentah berarti barang yang masih perlu diolah. Contohnya hasil hutan seperti kayu untuk dibuat meja, kursi, dan lain-lain.
Kemudian bahan setengah jadi, yaitu bahan mentah yang sudah diolah namun belum selesai sehingga tidak dapat dikonsumsi langsung. Contohnya seperti tepung yang diolah menjadi roti. Kemudian bahan jadi berarti bahan yang siap dikonsumsi. Contohnya seperti tas, sepatu, dan pakaian. Yang keempat yaitu menurut hubungan dengan benda lain, terbagi atas benda komplementer dan benda substitusi. Benda komplementer yaitu barang pelengkap, barang yang berfungsi jika dilengkapi dengan barang lain. Contohnya seperti kopi dan gula, motor dan bensin. Kemudian benda substitusi merupakan barang pengganti. Contohnya beras dapat diganti oleh jagung atau singkong maupun gandum. Kemudian yang terakhir ialah kegunaan benda pemuas kebutuhan manusia, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kegunaan bentuk, yaitu bertambahnya nilai guna akibat perubahan bentuk. Contohnya seperti kayu yang kemudian dibuat meja, kursi, tempat tidur, sehingga bertambahlah manfaatnya. Yang kedua, kegunaan tempat, yaitu bertambahnya nilai guna akibat dipindahkan. Contohnya, panen padi di Pulau Jawa yang berlimpah ruah kemudian dikirimkan ke tempat yang kekurangan pangan, sehingga bertambahnya nilai guna atau manfaat. Yang ketiga, kegunaan waktu, yaitu bertambahnya nilai guna menurut waktu. Contoh, payung digunakan ketika waktu hujan. Menurut waktu, payung dapat diartikan penghematan waktu. Dan yang keempat, kegunaan pemilikan, yaitu bertambahnya nilai guna akibat dimiliki. Contohnya seperti tanah yang terbengkalai atau ladang. Tanah yang terbengkalai ketika digunakan untuk dibangun rumah akan lebih bermanfaat atau bertambah manfaatnya. Alhamdulillah, materi yang kita bahas sudah selesai. Nah, Ibu punya soal untuk kalian. Kalian bisa menjawab di kolom komentar di bawah ini, dan Ibu akan memberi poin tambahan bagi kalian yang bisa menjawab soal tersebut. Nah, soal ini individu ya, tidak berkelompok. Pertanyaannya adalah, mengapa semua kebutuhan manusia itu tidak dapat terpenuhi? Nah, selanjutnya kita akan mereview ulang materi yang telah kita pelajari, yaitu yang pertama tentang kebutuhan manusia. Pengertian dari kebutuhan manusia adalah suatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu berupa barang atau jasa, demi terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun rohani untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah macam-macam kebutuhan manusia, yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kedua, kebutuhan sekunder, dan ketiga, kebutuhan tersier. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yaitu ada jenis kelamin dan usia, kemudian faktor tingkat pendidikan, kemudian faktor lingkungan, faktor peradaban, faktor tingkat pendapatan, faktor status sosial, dan faktor perbedaan selera. Kemudian benda dan macam-macam pemuas kebutuhan, yaitu terbagi menjadi 4 menurut cara memperolehnya, kemudian menurut kegunaan, menurut proses pembuatannya, dan menurut hubungan dengan benda lain.
Dan yang terakhir, kegunaan benda pemuas kebutuhan manusia terbagi menjadi 4, yaitu kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan pemilikan. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.